Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Leisyawati Ali hadir untuk Anda di Gorontalo Menyapa. Dan seperti biasa di studio TVRI Gorontalo telah hadir narasumber di mana tema yang kita bahas di Gorontalo Menyapa kali ini adalah tentang menekan angka pengangguran. Dan ini sangat menarik, narasumber yang hadir sangat berkompeten untuk membahas tema kita. Seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon yang ada di layar kaca Anda di 081143011155. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Bapak Muhammad Muhanif, SSI MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhanif. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Lis dan para pemirsa sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ya, BPS hadir nantinya kita akan cross check data-data pengangguran yang ada di Provinsi Gorontalo, tetapi juga kita akan mencari tahu seperti apa dampak dan juga solusinya ya. Nah, selain Pak Muhanif, kita juga bersama Bapak Zulkarnain Ilyas Idris SMSI. Beliau adalah akademisi di Universitas Iksan Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Zulkarnain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kabar baik Pak ya, Alhamdulillah. Kita masih menunggu satu narasumber lagi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang saat lagi akan bergabung bersama kita. Sekaligus untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa masuk di line telepon ataupun di Facebook di TVRI Gorontalo TV Lolipo. Saya ke Pak Muhanif nih, sebelum kita mencari solusi kemudian seperti apa dampaknya, tentunya pemirsa TVRI ingin tahu seperti apa sih gambaran tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo. Silakan Pak. Baik, yang ngomongin data ya, mungkin kita bisa lihat filenya bahwa slide-nya bisa diperlihatkan ke pemirsa bahwa kita angka pengangguran di BPS itu kita memantau secara semesteran. Setiap bulan Februari dan setiap Agustus kita melakukan survei. Nah, dari survei itu kita pantau perkembangan banyak hal mengenai ketenagakerjaan. Pertama, kita ketahui bahwa dari seluruh penduduk, kalau kita secara teori ya, secara teori dulu nih, penduduk di Gorontalo itu yang dari seluruh penduduk itu 900 ribunya gitu, 910 ribu itu terdiri dari usia kerja gitu. Kemudian dari 910 ribu itu 642 ribunya itu adalah angkatan kerja. Kalau kita lihat di skema itu seperti itu ya. Ini cara pembagian secara ekonomi lah gitu. Di ILO juga seperti ini. Angkatan kerja itu sebenarnya terdiri dari bekerja dan pencari kerja atau pengangguran. Itu jadi sering kita membahasakan, angkatan kerja kita banyak, tapi angkatan kerja itu ingat itu terdiri dari yang mereka yang bekerja termasuk pencari kerja. Kenapa pencari kerja disebut angkatan kerja? Karena dia siap aktif dalam ekonomi, gitu. Jadi itu masuk sebagai angkatan kerja. Sementara yang tidak ngapa-ngapain, gitu, bukan pencari kerja, tetapi dan tidak mau mencari kerja di rumah saja, gitu. Itu bukan angkatan kerja. Di antaranya adalah yang sekolah, yang ibu rumah tangga atau bapak yang mengurusin rumah tangga dan tidak ada aktivitas ekonomi, termasuk anak-anak muda kita yang malas tidak mau mencari kerja, itu sebenarnya bukan angkatan kerja mereka, gitu. Itu bukan pengangguran juga. Nah, ini unik nih, definisi pengangguran itu hanya sebenarnya yang aktif mencari kerja, gitu. Jadi saya ingin sampaikan ini karena nanti setelah ini kita ketemu dengan angka yang cukup agak ini ya, bombastis lah angka kita ini. Nah, pekerja nanti kita bagi sebagai pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Yang ideal adalah pekerja penuh. Di kita ada 434 ribuan. Oke, kita ke slide berikutnya. Di sana ada angka pengangguran kita tadi Bu. Ini untuk data yang di Februari 2023 terakhir. Terbaru. Yang data terbaru ini. Okay. Nah, dari skema tadi ketahuan yang pengangguran tadi atau pencari kerja itu kalau kita bagi dengan angkatan kerja itulah yang disebut sebagai tingkat pengangguran. Yang mana untuk Gorontalo itu angkanya 3,07, kecil sebenarnya. Angka pengangguran secara persen itu kecil karena kita ngukurnya pakai persen, dan secara perbandingan provinsi di Indonesia itu kita paling kecil nomor 2 gitu di tingkat pengangguran. Iya, tingkat pengangguran kecil karena cara menghitungnya tadi yang mencari kerja, yang aktif mencari kerja. Waktu wawancara di lapangan, apakah butuh kerjaan mencari kerja? Iya, saya siap kerja. Itulah yang pengangguran. Tapi kalau yang kita data di rumah nggak ngapa-ngapain, apa aktivitasnya? Nggak ada hambak lah orang sini bilang. Itu bukan pengangguran.
dia idle activity, aktivitasnya nol, nggak ada. Gitu. Berarti di sini kita bahas definisi pengangguran menurut BPS Betul, seperti menurut itu. ILO juga seperti itu. Oke. Itulah makanya kita kecil 3,07, kecil nomor 2 se-Indonesia. Tapi apakah ini perlu menjadi keberhasilan kita, kebanggaan kita? Wah, kita angkanya kecil di Indonesia ini, termasuk nomor 2 terkecil setelah Sulawesi Barat. Ingat bahwa balik ke slide lagi, yang bekerja saja tidak semuanya sebagai bekerja yang punya potensi. Tadi ada pembagian ya, bekerja penuh, bekerja paruh waktu, setengah pengangguran. Nah, kita lihat di slide berikutnya, kita lihat di situ yang ingat dari yang bekerja itu banyak juga yang setengah pengangguran. Apa itu setengah pengangguran? Dia jamnya nggak normal, di bawah normal. Itu ada masalah ketenagakerjaan sebenarnya bukan cuma pengangguran. Gitu yang di awal tadi tema kita pengangguran. Jadi sebenarnya masalah tenaga kerjaan kita bukan cuma pengangguran, tetapi yang bekerja pun termasuk masalah juga yakni mereka yang setengah menganggur dan mereka yang tenaga kerja informal, mereka yang bekerja paruh waktu. Setengah menganggur paruh waktu, maksudnya apakah paruh waktu di sini adalah wira swasta seperti itu Pak Muhanif atau seperti apa? Ya, jadi bedanya paruh waktu dengan setengah pengangguran adalah paruh waktu itu bekerjanya jamnya juga di bawah jam normal. Satu minggu itu di bawah 35 jam. Tapi dia merasa cukup, tidak perlu nambah lagi gitu. Jadi kita ditanyakan di lapangan kita tanyakan di saat survei. Saya saat ini bekerja jamnya cuma pendek. Tapi saya butuh, kalau masih bilang saya butuh tambahan, itu namanya setengah pengangguran. Apalagi kalau nanti tidak kan butuh, rencananya kan dari Menpan kan nantinya akan seperti itu. Untuk P3K ada yang paruh waktu, ada yang sepenuh waktu, juga mungkin seperti itu. Paruh waktu dalam hal ini dia pekerjaan tunggal bukan sampingan gitu. Memang sebagai pekerjaan tunggal. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi ya. Tapi kita undang silahkan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo sudah hadir bersama kita. Silakan Pak Kadis, Pak Wardoyo, Pemulihan Misi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, silakan. Oke, iya Pak Wardoyo, ini sudah lengkap ya pemirsa di Studio TVRI, di mana untuk menekan angka pengangguran sudah ada dari BPS-nya, sudah ada dari Dinas Ketenagakerjaannya, juga sudah ada nantinya pembanding dari akademisi Unisan. Saya lanjutkan lagi Pak Muhanif, ini harus diberikan pencerahan karena kalau misalkan dihitung secara matematik berarti Provinsi Gorontalo angka penganggurannya kecil. Betul. Yang kedua. Tapi kita punya masalah lain adalah setengah pengangguran, banyaknya setengah pengangguran, banyaknya pekerja informal dan banyaknya pekerja paruh waktu yang mereka pasti kurang produktif. Itu jadi saya ingin memberikan wawasan bahwa masalah kita di ketenagakerjaan bukan hanya pengangguran, karena pengangguran secara angka malah kecil kita, nomor 2 se-Indonesia. Tapi di luar itu masih ada masalah lain, yaitu setengah pengangguran, pekerja paruh waktu dan pekerja informal. Tapi yang dijaga adalah jangan sampai dari data ini akan menimbulkan dampak nanti bahwa mengatakan bahwa ternyata Gorontalo baik-baik saja dalam hal betul sekali. lapangan pekerjaan. Sehingga dalam evaluasi yang selalu saya usulkan adalah setiap kali evaluasi indikatornya jangan dimunculkan angka pengangguran saja. Munculkan juga yang sudah bekerja tetapi pendapatannya rendah. Siapa mereka yang tadi saya sampaikan? Itu yang jadi penyediaan lapangan kerja di Pak Wardoyo, di Pak Kadis juga harus menampung mereka yang yang paruh waktu maupun pekerja informal maupun setengah pengangguran. Kenapa mereka muncul? Kenapa mereka banyak? Karena gini, orang Indonesia, apalagi orang kita lah, kan harus bekerja. Tidak mungkin setengah pengangguran lantas diam di rumah atau pengangguran langsung diam di rumah. Dia harus makan untuk anak-anaknya, sehingga kerja apapun lah di sawah, di mana sebagai buruh, sebagai apa. Jadi saat kita datang menjadi bekerja dong dia. Bukan pengangguran, tapi begitu kita tanya pendapatannya, tanya jamnya, rendah jamnya, itulah mereka, atau pekerjaan informal yang di bentor, yang di sawah sebagai buruh itu pekerjaan informal. Tapi apakah data ini sama dengan Dukcapil? Karena kalau misalkan kita lihat data beda lagi, kalau wira swasta seperti yang tadi buruh, apalagi yang tadi per waktu itu masuk kategori tidak bekerja sama sekali. Biasanya kalau kita lihat di data Dukcapil, data layanan itu kalau kita tabulasi paling besar adalah wira swasta.
Pasti itu. Jadi mereka yang di bentor, yang apa, 3 kali ditanya di lapangan, pekerjaannya apa? Wira swasta. Wira swasta. Gitu. Sementara di BPS dalam penggolongan lapangan pekerjaan itu kita dalam wawancara atau dalam penyajian data itu ada beberapa penggolongan. Menurut sektoral, lapangan usaha nanti ada pertanian, konstruksi, itu ada 17 sektor. Kemudian yang menurut status itu bekerja sendiri, bekerja dengan apa namanya sebagai pekerja atau buruh, pegawai, atau dia bekerja memiliki karyawan tetap dan tidak tetap. Kemudian pekerja keluarga juga kita hitung. Ada satu lagi masalah adalah pekerja keluarga. Di dalam analisa kami itu termasuk bekerja juga, padahal tidak punya pendapatan, pekerja keluarga. Anaknya jagain warung orang tuanya. Saat ditanya, kami akan mengkategorikan dia sebagai pekerja keluarga, padahal tidak punya gaji. Nah itu juga potensi seolah-olah bekerja tapi nggak punya pendapatan. Oke, walaupun angka pengangguran dari menurut BPS kecil 0,sekian%, tapi fakta mengatakan bahwa untuk Gorontalo masih cukup banyak angka pengangguran. Tapi memang indikator dari BPS seperti itu. Standar internasional standarnya seperti itu. Saya ke Pak Wardoyo. Ada masalah ini solusinya nih dari Dinas Ketenagakerjaan, apalagi dalam waktu dekat akan dilaksanakan job fair, akan ada pertemuan antara pencari kerja dan juga pengguna kerja. Nah, melihat angka pengangguran yang di Provinsi Gorontalo yang bisa dikatakan lumayan lah Pak. Gimana Pak dari Dinas Ketenagakerjaan? Silakan Pak Wardoyo. Iya, terima kasih. Memang kita di Pemprov ada 3 strategi, Pak. Yang pertama adalah menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan yang lebih bermutu, lalu tentu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas dari pekerja itu sendiri. Lalu yang terakhir itu membuka cukup banyak lowongan untuk biar akses kepada pasar kerja tadi bisa diakses oleh masyarakat luas. Dan tentu ini 3 hal yang perlu kita sama-sama, bukan hanya kami Pemprov, kita kolaborasi dengan kabupaten kota, juga dari kementerian dan instansi terkait dalam menyiapkan lapangan kerja dan juga kualitas tenaga kerja yang tadi itu, Mbak. Oke, nah terkait dengan job fair gimana Pak? Iya, kalau job fair yang nanti akan dilaksanakan tanggal 9 dan 10 nanti, itu insya Allah kita saat ini sudah terdaftar 30 perusahaan kurang lebih, baik dari Gorontalo sendiri maupun luar Gorontalo, yang bisa menyiapkan atau membuka lebih dari 1.000 lowongan, Mbak. Artinya disinilah ajang buat para pekerja yang sudah terdaftar, yang tentunya memiliki AK1 untuk berkompetisi betul-betul sesuai dengan kapasitas yang sudah mereka miliki, dan diharapkan mereka bisa menembus lowongan daripada perusahaan-perusahaan yang akan ikut dalam job fair kali ini, Mbak. Oke, kali ini untuk 1.000 pekerja, apakah spesial untuk Gorontalo atau dibuka secara di seluruh Indonesia, Pak Wardoyo? Iya, tentunya ini dibuka secara online. Akan tetapi kita memberikan prioritas lebih kepada pekerja Gorontalo khususnya, agar karena perusahaan ini lebih besar banyak berdomisili di Gorontalo. Dan kita mengharapkan dan sangat berharap agar seluruh pekerja yang sudah terdaftar atau memiliki AK1 ini bisa berkompetisi dengan sehat pada ajang job fair kali ini, Mbak. Oke, nah ini kan job fair sudah dibuka, ada 1.000 lowongan yang nantinya akan terdaftar. Ini dari data yang sudah terdaftar, apakah ada ini tidak Pak, sudah memenuhi kuota atau seperti apa? Karena dan apakah di 30 perusahaan ini semuanya ada di Gorontalo atau terbagi di luar daerah? Ya, kalau kami melihat, kami memang waktu membrief pada saat pembekalan kepada perusahaan-perusahaan, tentunya kami lebih memprioritaskan kompetensi-kompetensi yang sudah dimiliki oleh tenaga kerja yang ada di daerah. Artinya adalah kita lebih memprioritaskan tenaga kerja yang sudah terdaftar, yang sudah kira-kira bisa menyerap dan bisa mengurangi angka pengangguran yang sudah ada di Gorontalo itu sendiri, Mbak. Oke, mumpung ini kita juga dalam hal publikasi dan ini sangat bermanfaat ya bagi pemirsa TVRI, karena ini adalah informasi yang menarik. Job fair pada tanggal 8 sampai dengan 9 ya, 8 sampai dengan 9 Agustus yang rencananya akan datang langsung ya, dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini luar biasa. Yang menariknya adalah Pak, apakah yang menjadi fokus dari pengguna kerja ini adalah mereka yang sudah selesai kuliah atau mungkin lulusan
SMA juga bisa? Seperti apa Pak Iya. persyaratannya? Pada umumnya syarat-syaratnya adalah mereka yang sudah selesai tataran SMA ya, SMK dan di perguruan tinggi dan masih memenuhi dan paling penting adalah mereka sudah masuk dalam daftar pencari kerja di masing-masing kabupaten kota. Jadi daftar pencari kerja kita itu kan ada sekitar 11.000 sekarang ini yang sudah terdaftar dan kita melihat peluang ini untuk sekarang lah ajang mereka untuk berkompetisi untuk bisa mendapatkan peluang untuk masuk di pasar kerja yang sesuai dengan apa yang mereka mau saat ini. Wow, 11.000 yang diterima 1.000. Mudah-mudahan. Oke, nanti tentunya di sini juga akan banyak hal yang nanti saya akan bertanya juga ya seperti apa pandangan dari seorang akademisi. Kita akan break sejenak untuk Anda tetap bersama kami di Gorontalo Menyapa. Kita mau tanya langsung dengan orang yang sudah menggelutinya cukup lama dan merasakan betul bagaimana manfaat metode biovlog. Kalau menurut saya yang selama ini saya geluti, saya jalani, prospeknya luar biasa. Terutama kan memang satu, kita berbudidaya dengan sistem biovlog ini hemat lahan, kita hemat air, terus juga hemat pakan, otomatis lebih efisien, keuntungan kita lebih besar gitu. Iya sih, lebih hemat metode biovlog ini, sistem biovlog ini yang saya geluti untuk budidaya perikanan air tawar, lebih hemat tapi untungnya lebih besar Dibanding usaha sebelumnya ya? Iya, 300%. 300%? 300%. Iya. Kerinduan menjadi seorang misionaris membuat Mother Teresa yang masa kecil dipanggil Agnes mau menjadi seorang biarawati. Makanya pada usia 18 tahun ia masuk pada sebuah ordo Loreto di Irlandia menjadi seorang biarawati di situ. Kita umat Kristiani Katolik bisa kita ambil dan mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang dilakukan Mother Teresa? Teladan bagi saya itu agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah. Kalau begini kan enggak. Tidak dapat tahu kalau kita yang komen. Ini baru kita pesohip. Bagikan terus tuh info supaya masyarakat tahu. Jangan uti, mau tersesat masyarakat kalau nggak sebar itu. Halah, tidak usah dengar itu suara-suara sumbang. So betul itu yang ada backing. Apalagi kalau ada yang bakal lain, tambah gagah. Oke, sudah. Jangan uti, saya uti buat iseng uti. So itu, so dikasih tahu ulang-ulang, jangan sebar-sebar berita tidak jelas. Ya boleh lagi kita. Iya mama. Dari mulai sekarang, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Mama kalau menggunakan media sosial begini. 1, 2, 3.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Gorontalo Hari Ini, media pemersatu bangsa. Memenuhi kebutuhan informasi Anda seputar Gorontalo yang aktual, faktual dan berimbang, semua tersaji dalam Gorontalo Hari Ini. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 17 dan 20 waktu Indonesia Tengah. Serta Selasa sampai dengan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Gorontalo. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa. Untuk Anda yang barusan bergabung bersama kami di TVRI Gorontalo, tema yang kita bahas adalah tentang menekan angka pengangguran. Sudah bersama 3 narasumber. Saat ini saya kembali ke Pak Kadis. Ini ada pertanyaan nih Pak Kadis Naker. Ini sebenarnya kita tahu bahwa di Provinsi Gorontalo banyak SMK yang ada. Yang menjadi pertanyaannya ini soal keberadaan SMK yang seharusnya, karena mereka adalah sekolah kejuruan yang seharusnya menjadi embrio terciptanya lapangan pekerjaan, tapi faktanya malah mereka lah yang menjadi pengangguran dan cukup banyak di Gorontalo. Gimana Pak menanggapi hal ini? Silakan. Iya, jadi memang SMK yang ada di Gorontalo itu dari 57 SMK ya yang ada di Gorontalo itu punya klaster dan tema masing-masing. Ada SMK Kepariwisataan, SMK Pertanian, dan SMK ya, Perikanan dan lain-lain. Tentu ini maksud pemerintah mendirikan ini bukan berarti mereka ketika lulus semuanya harus ditampung di dalam suatu atau sebuah perusahaan yang menaungi mereka. Akan tetapi dengan keterampilan yang mereka pelajari selama di SMK itu sendiri, sebetulnya pemerintah juga mengharapkan agar mereka juga bisa membuka lapangan-lapangan atau wirausaha menjadi wirausaha baru. Katakanlah seperti di pertanian, bisa mengembangkan teknologi pertanian. Kami melalui dinas memang bisa memfasilitasi beberapa pelatihan lebih keterampilan kepada para lulusan SMK, di samping juga mendorong untuk perusahaan-perusahaan yang akan datang atau berinvestasi di Gorontalo tentu lebih respon terhadap lulusan-lulusan yang ada dalam hal ini lulusan SMK itu sendiri. Memang kita tidak bisa memilih antara apakah mendatangkan dulu perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi dibanding dengan kita menahan atau menampung para lulusan SMK itu sendiri. Cuma kan memang kenyataannya adalah daya tampung daripada lapangan atau pasar kerja itu sendiri tidak seimbang dengan lulusan SMK itu. Jadi artinya adalah ada ketimpangan sehingga kami mendorong, kami banyak melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan yang lebih pada mendorong untuk menciptakan wirausaha baru. Katakanlah untuk usaha peternakan, pertanian dan seterusnya gitu. Berarti penguatan mereka harus bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain seperti itu ya Pak? Iya, dimaksudkan mereka dengan keterampilan yang sudah didapat ini didorong oleh beberapa pelatihan keterampilan juga oleh kami, mereka bisa membuka wirausaha baru yang bukan saja berguna untuk mereka tapi juga bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar atau di masyarakat di sekitar mereka sendiri itu Pak. Baik Pak, di sini terkadang pola pikir orang saya lebih suka bekerja daripada membuka lapangan pekerjaan karena itu yang paling mudah begitu. Nah masyarakat ingin tahu sejauh mana sih pasar kerja ataupun lowongan pekerjaan atau perusahaan yang membuka lowongan tersebut di Provinsi Gorontalo agar mereka bisa bisa meraba-raba. Silakan Pak. Iya, memang kita di Gorontalo ini Pak, itulah ada budaya di kita bahwa bekerja itu harus di instansi pemerintah, jadi pegawai atau jadi guru atau yang lainnya gitu. Akan tetapi lapangan-lapangan pekerjaan yang tersedia yang demikian banyaknya, yang mungkin butuh inovasi sedikit, mereka bisa mengembangkan apa yang mereka pengetahuan yang mereka dapatkan. Ini juga salah satu solusi untuk menyalurkan mereka. Kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang ada, memang kita ada 2 perusahaan besar, yaitu
perusahaan pertambangan, Gorontalo Mineral dan Gorontalo Sejahtera Mining. Ini tapi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan karena masih dalam tahap prakonstruksi dan masih eksplorasi, ini masih belum banyak yang bisa mereka serap. Akan tetapi nanti 2-3 tahun ke depan, insya Allah perusahaan-perusahaan ini bisa nanti lebih banyak menyerap lagi tenaga kerja yang nanti di bidangnya yang akan dibutuhkan itu. Berarti di sini Nakir punya strategi lain ya sebagai penghubung antara pencari dan juga pengguna kerja, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan itu sendiri ya Pak Wardoyo. Iya. Ya baik, saya ke Pak Zulkarnain ini. Pak Zulkarnain ini mendengar apa yang disampaikan oleh Kepala BPS, kemudian oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Seperti apa pandangan Bapak dengan angka pengangguran yang ada di Gorontalo, dan kira-kira dari pandangan Bapak solusi apa yang terbaik yang harus dilakukan? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari sisi pengangguran, bahwa pengangguran yang terdidik itu adalah menjadi masalah terbesar, di mana tiap tahun itu perguruan tinggi itu mewisuda sekitar banyak, jadi tiap kampus itu mewisuda. Nah, kita lihat saja angka statistik, di mana ketika di angka statistik itu angka perguruan tinggi di tahun 2022 itu yang bekerja itu menurun, yang lulusan perguruan tinggi. Kalau kita lihat data itu di statistik yang bekerja tepatnya di tahun 2021 ada sekitar perguruan tinggi 87,77. Terus untuk di tahun 2022 itu sekitar 87,64. Berarti ada penurunan yang bekerja. Nah, itu mengindikasikan lulusan yang mendapatkan pekerjaan atau lulusan yang sudah bekerja? Yang bekerja. Okay. Yang bekerja. Artinya terjadi penurunan yang bekerja, begitu. Itu di perguruan tinggi. Tapi kalau di skala tingkat SD, SMP, SMA, itu mereka itu otomatis meningkat yang bekerja. Kenapa? Karena itu yang tadi dikatakan oleh Kepala BPS, bahwa mereka itu kebanyakan adalah bekerja di sektor informal. Bekerja di sektor informal, terus di pertanian, karena mereka yang lulusan SD, SMP, SMA ini tidak mungkin untuk bekerja di kantoran atau di perusahaan-perusahaan. Yang bekerja di sektor perguruan perusahaan-perusahaan itu adalah yang memang punya pendidikan tinggi, yaitu lulusan perguruan tinggi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Sehingganya apa yang dikatakan tadi oleh Pak Kepala BPS itu memang tingkat pengangguran kita kecil. Kecilnya itu kenapa? Karena sektor informal itu yang paling banyak yang bekerja, yang lulusan SD, SMP, SMA. Tapi yang kita kembalikan tadi dari Pak Kadis, bahwa dibukanya job fair itu. Nah, kita lihat juga apakah akan terjadi keseimbangan supply of labor dengan demand of labor. Nah, supply of labor itu adalah tenaga kerja yang menawarkan jasa mereka untuk bekerja, sedangkan demand of labor adalah dari lapangan pekerjaan itu sendiri. Kalau tidak seimbang ini, maka ini pasti akan terjadi pengangguran juga. Kenapa? Karena demand of labor, permintaan tenaga kerja itu tidak seimbang dengan supply. Jumlah tenaga kerja yang mau bekerja itu banyak, sementara lapangan pekerjaan sedikit. Ini jadi permasalahan. Otomatis perguruan tinggi yang melulusi ini para pendidik, kualitas pendidikan yang bagus, itu otomatis tidak tertampung karena ketidakseimbangan antara supply of labor dengan demand of labor tadi itu. Tapi setidaknya itu bisa menekan angka pengangguran dari sisi perguruan tinggi. Karena tiap tahun itu pasti akan bertambah jumlah yang lulus. Nah, itu yang jadi permasalahan. Berarti pengangguran ini sebenarnya tidak bisa ditepis ya Pak Zulkarnain. Artinya itu akan ada. Makanya di setiap di setiap universitas ataupun di pemerintah itu selalu ditekankan penguatan untuk mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan adanya materi dan lain sebagainya khusus untuk kewirausahaan. Seperti itu Pak Zulkarnain. Atau lagi ada. Jadi bagi yang di masyarakat itu adalah mindsetnya itu yang harus dirubah. Jadi pola pikir yang mau cari pekerjaan, usahakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu yang kurang di masyarakat.
maka mindsetnya itu yang seperti menciptakan lapangan pekerjaan itu yang menjadi tugas terbesar bagi dinas tenaga kerja untuk memang memfasilitasi semacam membantu UMKM, terus memberikan pinjaman-pinjaman yang dapat merangsang mereka untuk berwirausaha. Nah seperti itu, artinya bukan menyampingkan itu job fair itu yang untuk menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi solusinya adalah bagaimana dari pihak pemerintah itu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang mau ingin berwirausaha. Terutama itu yang lulusan perguruan tinggi. Mereka itu yang punya kualitas bagus kalau. Oke, baik. Tapi memang dengan adanya job fair ini merupakan salah satu solusi juga ya. Solusi dan juga penguatan dari pemerintah khusus untuk para pencari kerja ya. Karena sudah disediakan ini ada 30 perusahaan ya Pak Kadis ya. 30 perusahaan. Dan ini adalah kesempatan untuk Anda pemirsa khususnya masyarakat Provinsi Gorontalo, sudah ada link yang tersedia. Nanti di akhir Pak Kadis bisa share ya, mereka bisa mendaftar online dan persyaratannya seperti apa. Saya ke Kepala BPS dulu. Pak, ini dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Jurkanin juga Kepala Dinas, kalau dari BPS sendiri melihat kira-kira dampak akhirnya dari pengangguran ini seperti apa dari kacamata BPS Pak? Ya banyak ya. Jadi pertama saya ingin mengkaitkan dulu nih antara pengangguran dan tenaga kerjaan dengan kemiskinan ya. Bahwa kemiskinan kita kan seperti sering diberitakan tinggi di Gorontalo ini, jadi sampai 15%, 15,15% dan menempati posisi kelima yang paling banyak yang miskin. Tetapi angka penganggurannya kenapa rendah? Kenapa rendah? Dikarenakan miskin kelima, tetapi pengangguran terkecil terbaik yang kedua. kedua. Oh, terbaik kedua. Kenapa seperti itu? Ya tadi angka pengangguran terbuka yang kita hitung sebagai standar itu punya kelemahan, bahwa yang di situ yang dimasukkan di situ hanya yang mencari kerja saja, sementara di lapangan itu banyak yang tidak mencari kerja tapi nganggur gitu. Itu tidak masuk di situ. Tidak masuk di dalam kenapa? data. Nah, kita telusuri juga di lapangan kenapa nggak mencari kerja gitu, tanya ke masyarakat. Oh, memang nggak ada lowongan kok, ngapain mau cari? Nah, itu sebenarnya menurut saya itu sudah kategori putus asa. Jadi kewajiban kita juga untuk menyediakan lapangan kerja sehingga itu akan memacu orang untuk masuk ke angkatan kerja sebagai pencari kerja, siap terlibat di ekonomi. Itu satu. Nah, kemudian yang bekerja tadi ternyata kan ada yang tidak potensi, mereka yang jamnya pendek, yang sangat informal kita tuh 70% pekerja informal. Jadi dari seluruh bekerja tadi hanya 30% yang formal. 70% itu sebagian mereka miskin kan, jadi miskinnya gede gitu, makanya angka kemiskinannya tinggi. Itu satu dulu. Jadi dampaknya kemana? Ya pasti relevansinya dengan kemiskinan. Yang kedua mindset, bahwa tadi ya seperti Pak Kadi sampaikan, masyarakat kita udah cenderung gitu sih, cenderung bahwa maunya di pemerintahan atau di pekerjaan yang formal. Padahal kalau di luar negeri, negara maju, yang informal justru yang punya kesejahteraan lebih tinggi yang informal. Kita tuh informal hanya untuk subsisten, untuk bertahan hidup. Kalau di luar negeri carinya informal, bukan yang formal. Begitu. Jadi kita merubah mindset seperti itu sehingga tadi solusi bahwa kita meningkatkan kewirausahaan itu betul gitu. Harusnya arahkan ke sana karena ke depan juga penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintahan itu akan dikurangi, moratorium itu akan ada terus gitu. Jadi harusnya kita informalnya bagaimana informal atau wirausaha yang produktif sehingga dia merasa saya lebih suka informal. Begitulah. Itu kalau seperti itu maka kita memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Misalnya salah satunya kita cenderung ya anak-anak magang SMK maupun perguruan tinggi, mahasiswa kok magangnya di kantor-kantor. Ngapain gitu? Kenapa nggak magang di UKM aja di titik temu misalnya? Supaya dia belajar bagaimana bikin martabak, bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana supaya menjadi produktif, bagaimana marketingnya. Itu kan sebaiknya gitu. Jangan magang di kantor-kantor. Itu untuk studi ya. Tapi jangan semuanya lah gitu. Gitu misalnya seperti itu. Jadi nanti ada mental kewirausahaannya. Gitu. Saya tertarik dengan itu. Magangnya di iya, itu betul, karena beda pengelolaan usaha mikro oleh lulusan SMA, oleh sarjana itu beda. Pasti akan lebih produktif yang sarjana. Tapi ada satu yang kekhawatiran kami Pak, karena bisa jadi dari pemerintah itu sendiri melihat dari angka yang dikeluarkan oleh BPS. Jika angkanya kecil, berarti pemerintah menganggap bahwa Gorontalo baik-baik aja. Nah, ini gimana Pak? Betul. Makanya yang tadi saya rekomendasikan adalah ketika kita mengevaluasi ketenagakerjaan itu jangan cuma angka penganggurannya saja, sertakan juga dengan mereka yang bekerja bagaimana profilingnya. Ternyata profilingnya tadi banyak yang bekerja tapi miskin, bekerja tapi sektornya informal. Itu harus masuk dalam evaluasi.
informal kalau memang kondisinya kayak kita di Indonesia ini, memang informalnya harusnya kecil. Tapi kalau kita memang apa daya di perusahaan-perusahaan itu lapangannya terbatas, yang informal lah ini yang kita berdayakan sekarang supaya mereka memiliki pendapatan lebih tinggi, begitu. Oke. Dan menariknya bahwa memang sekarang untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sudah berdiri sendiri, jadi sudah lebih fokus. Nah, untuk program ke depan yang menjadi fokus dari Dinas Ketenagakerjaan khusus untuk pencari kerja seperti apa Pak Kadis? Iya, memang kita ada beberapa, karena kita baru terbentuk di 2022 akhir dan nanti baru eksis di 2023 awal ini. Beberapa program memang masih terlihat masih malu-malu, Mbak. Akan tetapi dengan keberadaan Bapak Gubernur yang basicnya adalah dari Kementerian Tenaga Kerja, beliau selalu memberikan support dan beberapa poin yang harus kita dorong, di antaranya beliau bagaimana tadi meningkatkan keterampilan untuk para pencari kerja itu sendiri. Beliau berupaya untuk melihat peluang-peluang yang ada di perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di Gorontalo, dan ketika mereka butuh keterampilan tertentu, kita akan berkolaborasi dengan perusahaan atau dengan Kemenaker untuk bersama-sama melatih atau yang kita sebut dengan standar kompetensi yang dibutuhkan, sehingga para pencari kerja ini bisa terakomodir di perusahaan-perusahaan tersebut. Bukan berarti harus mereka mengambil di luar, karena selama ini kan karena ketidaktersediaan di tenaga kerja di kita terhadap keterampilan-keterampilan tertentu, maka mereka harus mengimpor dari luar. Tapi dengan program yang sudah kita jalankan, ada beberapa penguatan kompetensi, pelatihan terhadap keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, dan termasuk beliau Pak Gubernur merencanakan untuk lebih memperluas lagi program magang luar negeri, karena ini memberikan kesempatan kepada para pekerja kita untuk bisa lebih berkarir di luar negeri, karena luar negeri ini pasarnya cukup banyak untuk di Kemenaker. Tahun ini saja sudah puluhan ribu yang dikirim ke Jepang tentunya. Nah, ini bisa membuat sebuah motivasi baru buat pekerja kita, karena Jepang itu pertama adalah etos kerjanya sangat tinggi, disiplin, bisa melatih untuk betul-betul mereka memiliki budaya kerja dan etos kerja yang baik gitu. Oke, dan ini merupakan salah satu jawaban mengapa job fair dilaksanakan di Gorontalo ya, Pak Wardoyo. Dari semua daerah yang ada di provinsi, yang ada di Indonesia, Gorontalo terpilih seperti itu. Dan ini sebenarnya peluang yang tidak boleh disia-siakan oleh masyarakat Gorontalo, seperti itu Pak Kadis ya. Iya, karena memang gubernurnya memang ada hubungan langsung dengan Kemenaker, dengan Ibu Menteri, maka beliau meminta langsung agar untuk medio Agustus ini kalau bisa dilaksanakan. Demikian pula dengan program magang luar negeri yang memang tadinya tidak dibuka slot untuk Gorontalo, beliau berupaya agar slot untuk Gorontalo diberikan agar bisa memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik di Gorontalo untuk bisa magang di luar negeri, terutama untuk fase pertama ini di Jepang, Mbak. Oke, wah ini luar biasa. Ini kabar menarik untuk Anda pemirsa. Tentunya jangan pernah sia-siakan dari apa yang sudah disediakan gitu ya, difasilitasi, dimediasi oleh pemerintah. Kita akan break sejenak. Untuk Anda pemirsa tetap bersama kami di Gorontalo Menyapa. Ya, kedua. Iya, beliau staf ahli menteri sebenarnya. Jadi kan itulah beberapa program kita banyak diuntungkan ya. Mulai hubungan industrial ya. Kalau naik-naik begini tahu sobat Itu punya ini yang ini ke depan bagaimana. Bu Ati, itu apa yang sibuk ini masih pagi-pagi suka sana kamari kok? Biasa ibu mau bat tanah, mau bikin bibit tomat yang rica. Tambah-tambah besar sekali. Banyak sekali di pasar yang mau beli. Apa nanti mau bat tanam? Beda ibu, kalau kita orang mau bat tanam sendiri, kalau mau bat masak, tinggal mau turun kamari di halaman, bat PT-PT. Apalagi kita orang bisa mau jamin, kita orang kesehatan. Baru tidak ada orang pakai ini bahan-bahan campuran kimia yang bahaya. Menjauh orang balik pagi.
Ces. Bu Ati, mau minta ini tomat kan? Oh iya mau Ki, bawa Jo. Alhamdulillah, makasih banyak. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat tulus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sing si bantu manikam diri joget sor mari kotak kira menari si bang jula si bang jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Alif, manjot orang PK bermain. Alif, dulu lo. Maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut bermain. Detia mahu atalo budaya lo hulontalo dungo hita keke ingo te anis bomo heingo desikola ta keke ingo mona o umolombingo wonu malo desikola kaini bilo himola to uhina oa mola tingoli meto sikola guru hedungo himola. Perjalanan berlanjut dari Bongomeme ke kota. Iyo kota. Pemirsa tidak salah dengar. Orang di sini jaga bilang kalau kota itu adalah pusat kota Gorontalo pemirsa. Inilah kota yang Toran jaga bilang ini alias pusat kota Gorontalo. Selamat datang atau kami biasa menyebutnya dengan Matoduolo. Pemirsa, biar zaman secanggih begini, bendi masih tetap ada uti. Meskipun so jarang sih yang minat naik bendi, karena lama mau sampai. Kalau saya ngeri. Tako saya, tako.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa. Tidak terasa kita sudah masuk di menit-menit terakhir di Gorontalo Menyapa dengan tema menekan angka pengangguran. Saya ke Pak Zulkarnain ini mengingat apa yang sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Kepala BPS, juga oleh Kadis Ketenagakerjaan. Kita sudah masuk di menit-menit terakhir. Sebenarnya penyampaian apa yang ingin Bapak sampaikan kepada khususnya kepada pihak pemerintah dan juga kepada masyarakat sebagai solusi agar di Provinsi Gorontalo angka penganggurannya tidak terus meningkat. Silakan Pak Zulkarnain. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau bicara tentang pengangguran ini pasti akan ada fluktuasinya, naik turun. Jadi pemerintah memang harus berupaya, terutama kemiskinan dengan pengangguran itu berkorelasi. Jadi kalau terjadi peningkatan pengangguran itu disebabkan oleh otomatis kemiskinan akan terjadi. Nah, kemiskinan di pedesaan itu yang paling tinggi. Otomatis kemiskinan di pedesaan yang paling tinggi ini harus dipikirkan baik-baik. Jadi apa yang menyebabkan mereka itu miskin tentunya harus diperbaiki dari kualitas pendidikan. Karena kebanyakan dari masyarakat pedesaan itu adalah tingkat pendidikan mereka rendah. Sehingganya kalau ingin melakukan satu transformasi yang baik, maka harus dipikirkan kualitas pendidikannya itu agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Transformasi itu penting, dari transformasi primer, sekunder, tersier, itu yang diharapkan. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan income bagi mereka. Baik. Terima kasih Pak Zulkarnain. Pak Muhanif, ada yang ingin disampaikan Pak Muhanif? Ya, jadi bicara tentang pengangguran, yang ingin saya sampaikan adalah saya selaku BPS yang menyediakan data untuk menganalisa pengangguran tidak cukup hanya dengan dari angka pengangguran. Nanti kita menganggap sudah berhasil. Jadi harus disertai juga dengan analisis yang lengkap terkait dengan profil dari si yang bekerja juga gitu. Di antara mereka ada pekerja informal, pekerja yang tidak berproduktif lah dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan data ini apa eksekusinya atau intervensinya. Tadi yang saya ingin sampaikan adalah mari kita tingkatkan atau kita lebih tingkatkan mindsetnya ke budaya wirausaha. Itu jadi karena itu solusi. Kemudian yang ketiga adalah kita ingat ya pernah ada satu forum di dunia gitu disampaikan bahwa 50% dari lapangan kerja sekarang itu depannya akan hilang. 10 tahun ke depan akan hilang. Berubah menjadi yang baru yang kita belum kenal sama sekali. Ya, contohnya YouTuber segala macam itu kan tadi yang nggak ada, kita tiba-tiba itu sekarang menjadi lapangan pekerjaan. Ada anak-anak ditanya di SD apa cita-citanya YouTuber gitu. Itu satu kita nggak bayangkan. Itu juga tantangan bagi kita selaku pemerintah. Berarti kita harus bisa mengajarin mereka bagaimana membuat konten yang kreatif, konten yang positif, yang dan bagiannya macam-macam lah yang terkait dengan hal digital gitu. Itu barangkali. Baik, terima kasih. Silakan Pak Kadis, dengan jangan lupa Pak tadi untuk link pendaftaran para pencari kerja. Silakan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Iya, tentunya kami Dinas Tenaga Kerja, ISDM dan Transmigrasi Provinsi berupaya dengan lebih optimal untuk menjembatani seluruh pencari kerja yang ada di Gorontalo untuk selalu meningkatkan keterampilan. Yang kedua, perlu untuk lebih banyak lagi mengakses informasi-informasi melalui medsos, media-media yang ada untuk melihat peluang-peluang yang bukan hanya ada di Gorontalo. Karena demikian banyaknya peluang-peluang kerja yang ada di luar sana, sehingga kesempatan itu harus betul-betul untuk dimanfaatkan. Buat para pencari kerja yang sudah siap mendaftar untuk job fair kita, kita sudah siapkan linknya di yang nanti akan kami tayangkan. Insya Allah manfaatkanlah ajang event job fair tahun 2023 ini. Mudah-mudahan seluruh lowongan kerja yang disiapkan itu terserap habis oleh para pencari kerja Gorontalo. Kami sangat mendorong dan mengharapkan itu. Demikian. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kadis, Pak Wardoyo Pongoliu, juga terima kasih Pak Muhammad Muhanif, Kepala BPS Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Zulkarnain Ilyas atas waktu dan kesempatannya. Juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah bertanya melalui Facebook kami. Saya Leisyawati Ali, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.